Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022. Jadi memang berita terakhir ya, sepertinya kurang bagus untuk global market ya. Dan IHSG memang mulai koreksi, tapi saya di sini tidak akan membuat orang panik ya, karena pada dasarnya memang sentimen bursa global bisa saja mempengaruhi IHSG, tapi saran saya tetap fokusnya ke portfolio masing-masing dan juga saham-saham yang ada di watchlist-nya masing-masing ya. Jadi jangan sampai kita panik, wah ini contohnya ya beritanya di CNBC Indonesia, Mayday Wall Street jatuh. Nah, kalau Wall Street jatuh, apakah bursa kita juga harus ikutan jatuh? Ya seperti itu ya. Ya, sentimen sih selalu ada ya. Kadang-kadang memang seperti itu bursa ya. Mungkin ketakutan investor asing yang ada di IHSG ya. Mereka jual dulu, mungkin mengalihkan asetnya ke yang lebih fluktuasinya lebih rendah ya, resikonya lebih rendah ya bisa aja ya, seperti itu ya. Tapi kita sih jangan terlalu ikutan panik ya. Itu saran saya ya. Karena memang inflasi Amerika itu dia naik tinggi dan diperkirakan masih bisa naik lagi lebih tinggi lagi ya. Nah, kita sih harusnya ya saran saya jadi negara itu yang dari warga negara Indonesia yang baik itu harusnya kita harus lihat dulu kondisi perekonomian bangsa kita ya. Sejauh ini memang kalau kita lihat ya untuk Indonesia ya itu memang tingkat inflasinya memang ada kenaikan ya. Kalau kita perhatikan di sini data inflasi dari BI ya, yang terakhir untuk bulan Mei naik 3,55%. Sebenarnya untuk inflasi Indonesia ini masih cukup bagus ya. Terakhir Presiden Jokowi mengungkapkannya bahwasannya bahwa Indonesia masih mampu mengendalikan inflasi. Jadi sejauh ini masih cukup wajar. Saran saya sih kita jangan ikutan panik ya. Dan kalau bicara mengenai bursa, sebenarnya salah satu fear factor ya yang menyebabkan faktor ketakutan itu sebenarnya bukan hanya inflasi ya. Indikator saya yang lebih saya gunakan adalah untuk fear factornya untuk IHSG ya, itu adalah Indonesia CDS 5 tahun. Credit default swapnya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini grafiknya saat terakhir itu di 119,60. Jadi bahwasanya kalau dia selama di bawahnya 120 sebenarnya masih cukup wajar ya seperti itu ya. Istilahnya kalau di bawah 120 masih cukup wajar, kalau sudah naik ke atas 120 itu memang lampu kuning ya. Dalam arti ya hati-hati aja, ada kemungkinan bursa akan koreksi menanggapi dari Indonesia CDS. Jadi Indonesia CDS itu adalah salah satu tolak ukur dari resiko investasi dari suatu negara ya. Jadi semakin tinggi nilainya CDS-nya itu semakin tinggi resikonya. Jadi kekhawatiran investor bisa saja semakin tinggi ya. Dan bisa saja mereka semakin jualan duluan seperti itu ya untuk saham-saham yang mereka punyai seperti itu ya. Tapi kita sih jangan terlalu takut juga. Lampu merahnya itu 140 ya. Jadi sejauh ini memang kalau kita lihat sebelumnya pernah naik sampai tinggi 135,78 ya di sini ya 12 Mei ya. Dan waktu itu kalau kita lihat untuk um, IHSG-nya ya sebentar ya saya lihatkan ya. Waktu itu tanggal sekitar 12 Mei kan. Nah, itu kita IHSG juga jatuh sampai dengan penutupannya 6.599,84 ya. Tapi nggak lama lagi dia rebound. Ya contohnya seperti itu. Jadi apakah ini koreksinya IHSG masih lanjut atau tidak? Pak Sunar kira-kira bagaimana? Um, Selama di bawahnya 140 ya, itu lampunya masih kuning lah. Kalau dia masih um, di bawahnya 140, tapi kalau dia um, sudah di atas 140, dia masih ya kita harus waspada juga ya. Kalau dia sudah di atas 140 ya seperti itu ya. Itu indikasinya kalau selama ini itu acuan saya ya. Kalau dia di bawah 110 atau 120 biasanya sih masih cukup bagus lah, lampu kuning lah, oke masih toleransi lah seperti itu. Tapi kalau sudah naik ke atas 140 biasanya sih kecenderungan memang indeksnya akan mulai koreksi ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu takut juga. Dan kalau kita lihat di sini untuk IHSG-nya, sebentar saya kembali ke grafik saya ya. Ini untuk IHSG-nya ya. Waktu itu kan saya tadi saya perlihatkan ya untuk waktu ketinggian CDS kita ya hampir 140 yaitu 12 Mei-an. Itu IHSG kita memang turunnya lumayan dalam ya waktu itu ya. Jadi nggak lama lagi untungnya dia berhasil rebound lagi dan CDS-nya turun
dari hampir 140 turun sampai dengan di bawahnya 120 ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini apakah ini bakal koreksi Pak Sunar? Nah, kita lihat aja kalau kita perhatikan di sini ya. Ini anak tangga dari IHSG sebelumnya ya, dia naik-naik terus. Kira-kira support terdekatnya di mana? Kita pakai acuan sebelumnya saya pakai acuan 6.700 ya. Nah, yang terdekatnya ya kita pakai acuan yang 7.000 aja ya. Jadi sebenarnya selama di atas ya 7.000 masih cukup wajar ya untuk IHSG-nya. Koreksinya maksimum sekitar 6480 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelumnya memang koreksi sampai 480 kan. Nah, kalau mendekati 480 kalau dia berhasil rebound naik ke atas 9.700 boleh mulai buyback kumpulin saham-saham yang big caps ya. Big caps, big bank biasanya ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Saya langsung bahas ke materinya untuk saham perbankan ya, untuk analisa saham minggu ini ya, untuk video ini ya. Jadi saya mulai dulu dengan yang pertama adalah untuk BBRI. BBRI bagaimana Pak Sunar? Ini untuk weekly chartnya ya. Masih tetap sama, garis-garisnya masih tetap sama untuk weekly chartnya atau saham mingguannya, grafiknya ya. Di sini kalau kita perhatikan memang dia sudah turun di bawahnya 4460. Jadi yang sudah punya harusnya pasang terlilit stop atau stop lossnya seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah saatnya buy Pak Sunar? Saran saya kalau misalnya dia koreksi, kita buy-nya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ke atas, kita tunggu di area berikutnya 340 atau sekitar 4.200. Jadi area buy on weakness itu maksudnya kalau dia turun koreksi seperti ini ya, kalau dia sudah mulai rebound, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Nah ini sampai di mana Pak Sunar kita nggak tahu ya pastinya, tapi di sini kalau yang mau tunggu buy on weakness sekitar 4280 sampai 4340, kemudian berikutnya sampai 4200. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4200, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 4200 ya, seperti itu ya. Itu yang paling bawah di sana. Nah, kemudian kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4460 atau ke atas high-nya dari minggu lalu di 4520, kita boleh buyback ya. Seperti itu ya, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya 4630 boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 4750 tambah lagi, target price berikutnya di 5000. Masih tetap sama ya untuk BBRI ya. Jadi jangan terlalu takut koreksi ya, pasang aja trade stop atau stop loss-nya. Nanti kalau sudah berhasil tenang lagi, dia sudah mulai mengarah ke atas ya, kita mulai buyback. Itu weekly chart-nya ya. Ini weekly chart-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya di sini, memang dia sedang testing area buy on weakness sebelumnya yang sudah saya gambarkan di sini ya. Dia di 4280. Artinya kalau dia koreksi lagi turun di bawahnya 4280, kita buybacknya kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 4280 ya. Jadi intinya ikutin aja garis yang sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 4360 boleh tambah lagi atau average up nantinya ya. Naik ke atas 460 tambah lagi. Jadi kurang lebih sama seperti ini ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya sebelumnya. Jadi memang trennya di sini MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Tapi sejauh ini kalau dia selama bertahan di atas 4280 untuk BBRI sebenarnya masih cukup bagus peluangnya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BMRI. Nah, memang di sini BMRI dia akan testing area supportnya kurang lebih 8050 ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 8050. Artinya kalau dia turun di banyak 8050, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas seperti ini ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya ada kemungkinan dia akan testing lagi area berikutnya, boleh buy on weakness di 7700 atau 7500-an ya. Kurang lebih seperti itu ya maksimumnya. Jadi ditunggu aja kalau yang belum punya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Kalau dia turun lagi di bawah 8175, nah low-nya minggu lalu kan di 8150. Kalau dia turun banyak 8150, mungkin yang sudah punya boleh jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 8050, boleh jual dulu semuanya, boleh ya. Ya kita tunggu aja buy on weakness-nya di 7700 atau 7500 untuk BMRI. Nah, itu tadi chartnya untuk weekly-nya. Untuk daily-nya di sini range-nya masih tetap sama ya, sideways-nya di 8000 sampai dengan 8500. Jadi buy on weakness boleh ya, sekitar area 8000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8000, dia berhasil rebound atau mantul menjelang penutupan atau besok paginya dia sudah berhasil naik, di sanalah kesempatan kita buy. Nah, saya sudah sebutkan juga ya sebelumnya ya, kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 8500, kita buy. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, kurang lebih di sini area buy weakness berikutnya di 7500. Kalau misalnya wah Pak Sunar ternyata 8000 masih turun lagi ya. Ya kita jangan buy dulu. Buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau belum berhasil ya kita tunggu di area 7500 ya. Memang agak sedikit berbeda garis-garisnya antara
weekly-nya dan daily-nya ya. Tapi jangan bingung, di sini terserah Anda ya mau pakai yang mana. Kurang lebih seperti itu ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA di sini kalau kita perhatikan setelah dia 3 minggu dia naik, minggu lalu dia koreksi ya. Di sini masih tetap sama pendapat saya ya. Selama dia bertahan di atasnya 7175 untuk BBCA sebenarnya masih cukup bagus ya. Nah, apakah dia bisa turun di bawah 7175? Semua kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau misalnya gagal bertahan di atas 7175, saran saya kalau misalnya Anda tipe investor ya, atau trading jangka menengah atau jangka panjang, lebih baik jual dulu. Karena kalau sudah gagal bertahan di atasnya 7175, ini ada kemungkinan bisa testing area koreksinya sekitar 6.600 ya. Karena sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ya, dari bawah ke atas dia naik ke atas 7175, kalau dia gagal bertahan di atasnya, dia turunnya bisa koreksinya bisa dalam ya. Jadi jangan terlalu istilahnya kaku banget ya. Oh Pak Sunar, BBCA kan sahamnya kan bagus, fundamentalnya bagus, memang betul ya. Fundamentalnya sangat bagus. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 7175, alangkah baiknya kita jual dulu. Kalaupun kita mau invest lagi ya, kita tunggu kalau dia sudah di bawah, sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, ada kemungkinan dia bisa testing lagi area ini ya. Ya saya nggak mendoakan sampai ke sini enggak ya. Karena saya tetap mendoakan bisa naik lagi. Kalau misalnya yang nggak berani ya, tunggu aja area buy and weakness-nya paling cepat di 7.400 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.400, rebound ya, boleh buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya atau resistance terdekatnya di 7750. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7750, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Karena di sini kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 7750, kemungkinan besar ini resistance 8250 kemungkinan bisa tercapai ya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 7750. Jadi boleh tambah lagi atau average up. Kalau dari daily chart-nya ya kurang lebih hampir sama lah ya, 7175 acuannya itu buy and weakness-nya tunggu di sana. Kalau misalnya nggak dikasih mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 7450 kita buy. Naik lagi ke atas 7500 tambah lagi, atau setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Tapi perlu diperhatikan di sini 7175 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 7175, lebih baik jual dulu semuanya karena ini arahnya memang MA20-nya mulai mengarah ke bawah. Tapi sejauh di atas 7175 masih cukup wajar ya, toleransi maksimumnya di sana. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk BBNI, bagaimana Pak Sunar BBNI? Nah, kalau kita lihat weekly-nya, ini sudah tembus di bawahnya 8650. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah jual dulu ya untuk BBNI ya. Nah, itu terakhir di grup saya masih ada yang tanya, oh Pak Sunar, kenapa BBNI kok turun dalam? Saya nggak tahu beritanya apa ya, kenapa kok turun. Silakan cek sendiri. Tapi saya sih di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja. Kalau dia turun di bawahnya 8550 harusnya sudah jual dulu ya kalau yang sudah punya ya. Kalau misalnya belum jual ya turun di bawahnya 8200, lebih baik sih jual dulu semuanya seperti itu ya. Kalau mau buy and weakness tunggu di area berikutnya di 7950. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7950 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi sebelumnya dari bawah ini dia naik kemudian dia koreksi, kalau dia sudah berhasil mulai rebound mantul di atas 7950, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Atau kalau misalnya masih ragu-ragu ya tunggu minggu depannya lagi ya. Kalau dia masih bertahan di atas 7950 boleh mulai buy ya, buy on weakness ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Nah, itu dari weekly chart-nya seperti itu. Kalau dari daily chart-nya mungkin lebih jelas di sini ya. Area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan ada 3 ya, 8825, 8450, 8200. Perlu diingat buy and weakness bukan tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita kalau beli, kalau dia lagi koreksi, kita tunggu rebound atau mantul ke atas. Nggak perlu terlalu keburu-buru ya. Mau Pak Sunar, murah nih. Ya memang kalau kondisinya lagi cenderung turun ya dia masih bisa turun lagi ya. Bisa lebih murah lagi ya. Ya kita tunggu aja area buy and weakness-nya di 8450 atau 7950 di sini ya. Jadi tunggu berhasil rebound barusan kita buy. Contohnya seperti ini ya. Turun ke bawah, kalau berhasil rebound boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Jadi yang ikutin saya harusnya mudah lah ya. Ini sudah pernah saya gambarkan juga. Jadi harusnya sudah percaya ya. Karena ini sudah terjadi sebelumnya. Memang sudah terjadi Pak Sunar. Tapi gambaran garis-garis saya ini sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Ketika dia naik tinggi ya, ini area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan. Jadi belinya bertahap aja, tunggu rebound atau mantul barusan kita buy. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BNGA ya.
memang BNGA saya masih hold, terakhir saya masih ada tambah sedikit ya. Nah, Pak Sunar apa nggak takut turun nih? Ya saya selalu pasang stop loss dan trailing stop ya. Saya pasang di 1000, maksimum ya saya pasang di 935, itu yang terakhir banget ya. Memang kalau untuk BNGA saya agak jauh karena uh, pertama saya belinya masih belum terlalu banyak, terus kedua saya rasa sih BNGA masih cukup meyakinkan ya karena laporan keuangan bulanan terakhir ya itu masih cukup bagus juga ya peluangnya ya. Jadi mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Lebih baik sih tunggu, atau mau buy sekarang boleh tapi nyicil aja. Kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi, tapi kalau gagal ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Nah ini kalau mau pasang stop lossnya yang agak jauh, yang paling jauh di sini 995 ya kurang lebih ya. Jangan pasang di 935 seperti saya ya, terlalu jauh ya. Karena saya masih emak ya, istilahnya masih belum banyak ya. Kalau dia naik lagi saya tambah lagi. Terakhir memang saya tambah lagi sedikit lah ya, nggak banyak sih ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga. Atau kalau sekalian mau tunggu breakout aja Pak Sunar, buy high sell higher boleh ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1070 boleh buy. Berikutnya lagi boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up. Di sini ada gap jauh ya. Ini adalah gap dividen ya. Setelah dia pembagian dividen, karena dia dividen yield-nya tinggi, dia kecenderungan turun terus ya seperti itu ya. Nah ini kurang lebih seperti itu, dia akan berjuang untuk naik lagi ke atas 1095. Tapi ini masih tekanannya masih cukup dalam ya. Sentimen bursa global dan juga IHSG juga sudah mulai koreksi ya terakhir ya. Jadi waspada aja tapi jangan terlalu takut. Kalau mau buy sekarang, ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan 1045, atau yang mau tunggu di bawah banget ya 935. Artinya kalau dia koreksi di bawah 935, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 950 barusan kita buy ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu, tapi jangan ikutin saya ya. Saya memang stop lossnya di 1000 dan 935, memang agak jauh yang terakhir. Tapi kan saya belinya masih belum banyak ya, nilai rupiahnya belum banyak ya. Jadi memang strategi saya kalau naik saya tambah lagi atau average up, kalau turun saya nggak mau average down ya. Nggak mau hold ya. Saya pasang trailing stop atau stop lossnya dulu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, berikutnya PNBN yang ikuti saya 1670 sudah tercapai Pak Sunar. Ini kira-kira, nah ini kan 1670 saya ambil dari sini ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah ini kalau naik lagi kira-kira breakout all time high bisa nggak Pak Sunar? Bisa aja ya. Nah kira-kira targetnya di mana? Nah kalau kita lihat dari weekly chartnya, ini saya pakai acuan berikutnya kurang lebih target price-nya di 2000 masih ada kemungkinan ya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai PNBN ya, ada sentimen apa Pak Sunar? Sentimennya sih kalau saya lihat ya, yang terakhir ada dua ya. Dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham 22 Juni 2022. Katanya sih rumornya. Rumor itu artinya berita yang belum jelas ya. Bukan hoax, bukan ya. Bukan hoax, tapi rumor itu kayak ceritanya berita burung tapi belum tentu kejelasannya. Tapi bukan berita bohong, enggak ya. Katanya sih mau membagikan dividen yang besar. Tahun-tahun sebelumnya kan dia nggak pernah bagikan dividen. Katanya mau dibagikan dividen jumbo ya. Nah, seperti itu ya. Setahu saya ya, kalau bagi dividen itu terakhir kurang lebih sih 1 tahun, ada yang 2 tahun terakhir dibagikan dividennya ya. Kalau sebelumnya dividennya masih ditahan ya, nggak dibagikan ya. Setahu saya sih 2 tahun. Tapi saya belum pernah tahu, setahu saya ada saham yang membagikan dividen yang sebelumnya nggak pernah bagi dividen tiba-tiba dibagikan sampai bertahun-tahun, itu lebih dari 2 tahun. Saya sih belum pernah tahu ya, maksimum kalau saya 2 tahun. Dan dividen payout rasionya itu yang setahu saya yang paling tinggi itu 120% ya sebelumnya ya. Ada saham yang bagi 120% ya. Jadi 20%-nya itu dari laba sebelumnya lagi, tahun sebelumnya lagi. Tapi kalau berpuluh-puluh tahun dia nggak pernah bagi dividen tiba-tiba dibagikan, itu yang mempertanyakan kita ya. Yuk berarti ini pemegang saham yang sekarang mau merampok perusahaannya atau gimana lewat pembagian dividennya. Sebelumnya nggak pernah bagi dividen, tiba-tiba mungkin dia pemiliknya mau jual, mau dapat dividennya, dapat uangnya, ya kok enak gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya nggak ada aksi korporasi, tiba-tiba ada aksi korporasi, niat ada jual, ada yang mau beli, terus dividennya dibagikan tinggi banget gitu ya. Ya kasihan juga investor yang sebelumnya nunggu lama nggak dibagikan langsung dividennya ya. Ya kadang-kadang nggak fair ya seperti itu ya. Ya kalau kita bicara mengenai fair ya, nggak ada di dunia ini yang benar-benar fair, nggak ada ya. Terus terang aja nggak ada. Ya, nah jadi ya kita ikutin aja, nanti tunggu aja rapat umum pemegang sahamnya tanggal 22 Juni. Apakah masih bisa naik lagi Mas Sunar? Katanya sih ya masih bisa naik lagi sampai dengan 2000 bisa ya. Yang terakhir memang saya ada beli ya untuk PNBN ya. Saya buy-nya buy high sell higher. Memang
Saya buynya barusan sebelumnya itu bentar ya, kalau nggak salah sih hari Rabu ya. Hari Rabu atau Kamis, bentar ya. Bentar sambil saya lihatkan di portfolio saya ya. Memang waktu itu saya buynya sih pakai strategi buy high sell higher ya. Jadi kalau setiap kali naik dia naik ya, saya tambah lagi, saya average up ya. Tapi untuk bedanya untuk PNBN saya memang nggak sharekan ke grup ya. Di grup kecil saya juga saya nggak sharekan. Karena apa? Saya khawatirnya nanti yang nggak tahu atau biasanya yang beli nggak pernah pasang trailing stop, nggak pernah pasang stop loss, ikut-ikutan buy. Kalau tiba-tiba breakdown ya nanti kasihan juga ya. Saya makanya nggak pamerkan. Tapi cuma sekedar sharing aja. Saya memang ada buy, tapi strateginya saya sih buy-nya bertahap aja. Saya nggak terlalu agresif juga ya. Kalau naik saya tambah lagi, tapi kalau turun nggak saya tambah lagi ya. Em, yang terakhir average saya, sebentar saya lihatkan untuk PNBN ya. Itu di average 1535. Jadi lumayan tinggi ya. Ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi ya? Kalau berdasarkan analisa teknikal, prinsip dasarnya ya, afternya masih bagus, dia masih bisa naik lagi ya. Kalau dari weekly-nya ini kurang lebih 2000 masih bisa tercapai, ya kan? Nah, kalau dari garis-garis daily-nya bagaimana Pak Suntar? Ini 1670, berikutnya saya kasih di sini 1800 saja ya. Kalau yang mau buy, cara saya ada dua. Tunggu buy on weakness di area sekitar 1500. Artinya sampai dengan rapat umum pemegang saham ya 22 Juni ya. Kalau dikasih turun di bawah 1500, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1500 barusan kita buy. Itu tipe orang yang berani resiko tinggi ya. Terus terang aja karena fluktuasinya tinggi ya. Sentimennya katanya sih pembagian dividen jumbo. Bener atau tidaknya kita nggak tahu ya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan dari EPS-nya tahun lalu ya, sebentar saya lihatkan di RTI bisnis untuk PNBN itu EPS-nya di angka untuk tahun 2021 itu di angka 86 ya. Nah, kalau misalnya 2020 dia juga digabungkan jadi satu ya, berarti 129 tambah 86 ya. EPS-nya kan 129 tahun 2020, kalau 2021 86 ya. Jadi kalau misalnya digabungkan itu kurang lebih, misalnya kalau dibagikan 2 tahun terakhir ya, itu 215. Kalau 215 dibagi dengan harga penutupan terakhir 1690, itu dividen yieldnya 12,7% ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dari harga sekarang 1690, kalau dikurangi 12%-an kurang lebih, kemungkinannya nanti kalau misalnya jadi bagi dividen jumbo ya kemungkinan kalau sudah komoditinya lewat ya bisa breakdown sampai 1400 atau 1300-an ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness saran saya sih tunggu di area 1500 ya. Ataupun kalau Anda penasaran mau buy langsung, sebenarnya boleh aja karena afternya masih bagus ya. Tapi saya perlu ingatkan ya, ini fluktuasinya tinggi, volumenya bisa hilang ya. Contohnya di sini ya, dia volumenya naik tinggi ya, besoknya bisa hilang, ya kan? Harganya cenderung turun. Ini volumenya hilang ya, lebih dari separuhnya dari sebelumnya ya. Jadi masih resiko ya, seperti itu maksud saya. Jadi jangan terlalu agresif kalau beli sekarang, khusus yang berani ambil resiko tinggi, buy high sell higher atau buy invest di area 1500. Naik ke atas 1800 mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Target berikutnya di 2000. Jadi setiap lipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Perlu diingat ya, jangan sampai mengatakan saya menyesatkan ya buy high sell higher ya. Kalau tiba-tiba nyangkut, itu bukan salah saya. Terus terang aja kenapa? Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Saya ingatkan sekali lagi ya, mungkin yang ngikutin channel saya, Pak Suntar kok sering diulang-ulang terus sih omongannya. Ya karena sebelumnya di grup saya ya, saya sih nggak menjelekkan orang lain. Ada yang beli suatu saham ya atas rekomendasi dari analis sekuritas tersebut. Tiba-tiba sahamnya nyangkut, turun dalam, dia nyalahkan sekuritasnya gitu ya. Jadi saya nggak mau juga terjadi, memang disclaimer on, tapi saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Dalam arti apa nggak resiko Pak Suntar ya, resikonya tinggi ya, tapi kalau berdasarkan analisa teknikal afternya masih bagus, masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa, karena prinsip dasarnya selama afternya masih bagus dia masih akan naik lagi kecuali ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu sideways atau berbalik arah langsung turun dalam
downtrend bisa aja ya. Jadi ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20-nya. Ini khusus yang berani trading buy high, sell higher, pasang trailing stop dan stop loss. Strateginya mudah banget. Buy-nya bertahap aja, buy sekarang. Kemudian kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop atau stop loss. Mau pasang di mana disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Bisa 5% atau 10% atau maksimum banget ya 20% kalau fluktuasinya tinggi seperti ini ya. Ya seperti itu ya. Tapi saran saya sih 10% aja cukup ya. Nggak perlu sampai 20%. Ini kalau turun sampai 20% ya bisa balik arah lagi ke bawah ya. Nah, apakah berita kepemilikannya Genti betul atau enggaknya saya nggak tahu pasti ya karena belum dikonfirmasi ya. Tapi kelanjutannya biasanya ya kalau ini beritanya terakhir itu kan sebentar rumornya ya itu untuk Bang Panin katanya sebentar ya. Ada investor baru gitu ya. Sebentar saya baca beritanya. Katanya sih ada kabar dari grupnya Mizuho Financial Group ya. Katanya sih gitu. Tapi saran saya sih ya hati-hati aja sih. Saya nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Karena kalau kita lihat ini sebentar saya lihatkan untuk grafiknya atau beritanya. Ini kalau ingin tahu Pak Sunar grupnya Sampanin apa aja sih ya, ini saya lihatkan sekalian ya kalau yang penasaran ya. Dalam satu grup siapa tahu semuanya bagi dividen Jubo ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Sebentar saya tampilkan ini dari websitenya CNBC ya. Ini grupnya ya. Mulai dari PNBS, PNLF, PNBN, PNIN, BRNA ya, CFIN, PANS ya seperti itu. Semuanya dalam satu sektor ya, finance ya. Jadi hati-hati aja karena biasanya kalau satu turun kemungkinan dia turun semuanya ya, seperti itu ya. Khususnya bagi PNBS ya yang sudah simpan lama jangan lupa pasang trailing stopnya karena fundamentalnya setahu saya sih masih jelek ya terakhir PNBS ya. Pasang trailing stopnya agak ketat ya. Kalau misalnya sudah lama nyangkut karena di grup saya ada yang sharing akhirnya ya ngaku aja Pak Sunar akhirnya bisa lepas dari PNBS nih katanya gitu sudah lama saya hold katanya gitu nyangkut lama dia bilang ya kalau bisa menyangkut lama sih ini ya nggak lama banget sih ya seperti itu ya tapi ada yang masih nyangkut di harga atas ada ya kalau salah satu orang mungkin ya seingat saya ada yang sekitar 150-an gitu ya gitu tapi nggak tahu masih ada nggak yang di harga di atas di sini ya mungkin aja ada tapi saya nggak tahu ya tapi kita doakan aja sukses naik ya seperti itu ya kurang lebih seperti itu untuk PNBN ya seperti biasanya jangan lupa cek playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk video saham-saham yang lainnya kurang lebih cukup sekian yang baru kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe like nyalakan lonceng notifikasinya dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak sekian